Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ugi. Jadi dalam video ini saya akan mempraktekkan menggunakan software Smart PLS. Ya, contoh kasusnya dalam video ini contoh kasus untuk pengujian moderasi. Jadi kita langsung lihat contoh kasusnya. Nah ini dia. Jadi ini ada contoh kasus. Model SEM-nya seperti ini. Jadi saya buat ke Word dulu misalkan. Jadi di sini ada 5 variabel ya. Kalau kita lihat di sini ada 5 variabel. Saya kecilkan dulu seperti ini. Nah, ini dia. Ya, di sini ada 5 variabel. Yang pertama itu ada namanya technological ya. Technological. Ya, kita anggaplah ini X1. Ini ya, X1-nya. Kemudian ada namanya Human Resources of CRM. Human aja misalkan. X2. Kemudian ada Organizational Resources of CRM. Ya, organizational. Oke, ini X3-nya. Nah, di sini customer knowledge ini sebagai moderasinya ya, variabel moderasi. Jadi kita buatlah di sini customer ya sebagai moderasi. Misalkan disimbolkan dengan huruf Z. Bebas sih mau simbol huruf V juga boleh. Namakan hanya sekedar simbol aja ya seperti itu. Kemudian nah ini customer satisfaction. Oh ini kita buat lengkap. Customer knowledge ya. Knowledge lah ya. Z. Kemudian Y-nya customer customer satisfaction ya kita. Di sini Y-nya. Nah, itu ya. Sekarang kita ingin tahu di technological ada berapa item pertanyaan, di human ada berapa pertanyaan, kita bisa lihat di sini. Nah, kita lihat organizational itu ada 7 item. Berarti di sini ada 7 pertanyaan, ya. Di human resource ada 6 pertanyaan. Ini kan ada 6 ya. Di technological ada 4. Ya, oke, di sini ada 4. Kemudian di customer knowledge ada 7. Di sini ada 7, satisfaction ada 3. Nah, sekarang saya sudah punya datanya seperti ini. Nah, ini datanya. Jadi, technological ada 4 item pertanyaan ya, 4. Human ada 6 item pertanyaan. Itu ya. Kemudian organizational ada 7 item pertanyaan. Ya, itu ya. Sampai customer satisfaction ada 3 item pertanyaan. Nah, kemudian jumlah respondennya dalam penelitian ini misalkan ada 7.776. Banyak ya? Banyak. Ini contoh aja. Nah, sekarang dari model ini kita akan tariklah sebuah hipotesis ya. Hipotesisnya. Jadi hipotesis yang pertama yang mau kita uji kan H1 lah misalkan. Technological ya misalkan ya berpengaruh berpengaruh positif ya misalkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap customer satisfaction ya customer satisfaction itu H1. H2-nya saya simbolkan X2 aja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y-nya gitu ya. H3 X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Apalagi hipotesisnya, moderasinya H4 Z signifikan sebagai pemoderasi ya. Hubungan antara
X1 terhadap Y. H5 dengan Z signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara X2 terhadap Y. Begitu juga H6, ya Z-nya sebagai pemoderasi hubungan antara X3 terhadap Y. Jadi totalnya ada 6 hipotesis seperti ini. Kan ini H1A, H2A seperti ini. Nah, sekarang kita mulai praktekkan menggunakan software Smart PLS. Kita jalankan dulu Smart PLS-nya seperti ini. Tunggu dulu ya. Lagi dijalankan Smart PLS-nya. Oh, itu dia. Oke. Sekarang file create new. Ya, misalkan ini kita apa ya? Latihan Smart PLS moderasi. Ya, kita pilih oke lah. Kemudian, nah, datanya ini kita copy dulu semua datanya. Ini kita copy datanya nih. Blok terus kita copy dulu ya sampai ke bawah. Ada banyak nih datanya. Jadi sabar mengkopinya ya. Tunggu ya sampai habis. Terus sampai 7000. Terus kita copy terus. Tunggu dulu ya. Terus. Nah, ini dia. Oke. Kita copy. Kemudian kita pindahkan, kita buat file teks dokumen ya. Data PLS misalkan. Kita pindahkan Ctrl V. Nah, datanya sudah kita pindahkan di sini. Jangan lupa di save ya. Save. Oke. Sekarang kita pilih double klik. Ya, kita cari dulu di My YouTube. Lokasinya di My YouTube. My YouTube. Ini tutorial. Oke. Contoh kasus. Nah, datanya. Kita pilih open. Kita pilih oke. Oke. Nah, kita lihat sampelnya nih 7776 record. Sekarang kita mulai menggambar modelnya. Ya. Di sini kita buat dulu 1 2 3 1 2. Ini kita hilangkan. Ya, ini kita beri nama aja X1 tadi ya, teknologi. Ini X2-nya. Ini X3-nya, kan? Ini moderasinya Z. Kemudian ini Y-nya. Oke. Kemudian itemnya mulai kita pindahkan di sini. Ini kita pindahkan itemnya di sini. Kemudian item ini kita pindahkan X3-nya di sini. Z-nya ini di sini. Kemudian Y-nya di sini. Nah, ini dia. Ini kita bisa atur ya. Ini top. Nah, ini seperti ini. Oke. Sekarang kita tarik panahnya, connect. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita definisikan untuk moderasinya, add moderating effect. Moderasinya sebagai Z, jadi X1Z. Ini hipotesis yang keempat tadi ya. Oke, kita beri nama rename. Misalkan H4 boleh, atau kita buat interaksinya X1Z ya. Ini moderasi yang H4 ya. Kemudian kita buat di sini moderasinya Z. Di sini X2. Oke. Di sini kita pindahkan. Ini hipotesis moderasi yang kedua. H5 ya. X2 dikali Z. Kemudian terakhir di sini Z, di sini X3. Pilih OK. Nah, ini dia. Di sini kita buat X3 dikali Z ya, moderasinya. Oke, seperti inilah kira-kira gambarnya ya. Nah, sekarang kita coba cek dulu pengujian outer modelnya. Outer model tuh ya seperti validitas sama reliabilitas. Ini di PLS algorithm ya. Kita bisa cek. Proses. Nah, kita bisa lihat dari loadingnya semua sudah valid ya. Nilainya hijau valid. Kalau nggak valid biasanya warna merah nilainya.
Ya, ini itemnya sudah valid, X11, item X12, item X13, ya valid semua lah. Kemudian dari construct reliability and validity-nya sudah valid. Di atas, kalau cron batch alpha biasanya di atas 0,7 atau 0,6. Composite di atas 0,7 udah valid semua. Oke, itu udah nggak ada masalah. Nah, sekarang kita mau ngejawab hipotesisnya yang tadi. Nah, ini. Oke, sekarang kalau mau ngejawab hipotesisnya, kita pilih bootstrapping. Ini karena jumlah sampelnya banyak ya, 7.000, jadi agak lama nih proses ngerannya nih. Kita tunggu aja dulu, 02. Nah, ini hasilnya sudah muncul hasilnya ya. Seperti ini ya. Jadi, ya kita bisa lihat di sini hasilnya. Ternyata hasilnya signifikan semua. Oke, kita mulai ngejawab lah. Untuk hipotesis yang pertama ya. Ya, ini X1 berpengaruh positif. Ya, kita lihat nilai original sampelnya di situ kan, kolom original sampel yang ini. Oh, sorry. Nah, ini original sampelnya positif dia kan? 0,241 ya. Dan signifikan. Kenapa dia ini kan positif ya, positif. Dan signifikan dia. Ya, kenapa dia signifikan? Karena p value-nya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi sudah terjawab untuk H1-nya X1 berpengaruh positif dan signifikan. X2-nya oke, kita langkau. Ini X2-nya juga berpengaruh positif ya, karena nilai original sampelnya 0,267 ya. Ya, dan signifikan. Kenapa signifikan? Karena nilai p value-nya berapa? P-nya 0,001 kan? Lebih kecil dari 0,05. Oke. H3-nya ini kok X4, ini X3. H3-nya juga berpengaruh positif dan signifikan. Nah, sekarang untuk moderasinya. Kita lihat yang X1Z. Ini lihat baris ya. Ini kan lihat baris interaksinya X1Z. Kita bisa lihat X1Z. Nah, p value-nya itu 0,001 ya. Ini p value-nya itu 0,001. Lebih kecil daripada 0,05, artinya ya Z ini ya signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara X1 terhadap Y. H5-nya, apakah Z signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara X2 terhadap Y? Kita lihat nih X2Y, p value-nya 0,006. Lebih kecil daripada 0,05, juga signifikan sebagai pemoderasi. X3 juga signifikan. Jadi kesimpulannya, seluruh hipotesisnya semua signifikan. Pengaruh langsungnya X1 berpengaruh signifikan terhadap Y, itu signifikan. X2 ke Y signifikan, X3 ke Y signifikan. Z sebagai pemoderasi, signifikan sebagai pemoderasi hubungan X1, X2 terhadap Y. Oke teman-teman, demikianlah tutorial dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.